salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Pertemuan di modul 2, yaitu permasalahan stunting. Nah, ini ada kertas ibu-ibu, nanti tolong diisi. Ini kertas ini, tolong diisi. Isinya ada di modul yang sudah saya berikan pertemuan sebelumnya. Jadi isinya ibu tulis nanti di situ penyebab tidak langsung dan penyebab langsung permasalahan stunting. Nah, di situ ada 2, tidak langsung dan langsung ada 3. Jadi ibu nanti tulis, saya bantu menempelkan di gambar pohon di sebelah saya ini. Jadi maksud gambar pohon di sebelah saya ini adalah ibarat ini anak kita. Jadi meskipun pohon, dia perlu distimulasi dan dirangsang. Stimulasi di sini harus diberi pupuk, harus diberi air, diberi perawatan, sama seperti anak kita distimulasi. Nah, stimulasi untuk balita itu mulai dari ibu hamil sampai anak 100.000 hari pertama sampai anak usia 6 tahun. Nah, di situ stimulasi harus diberikan. Nah, jadi kertas yang sudah ditulis nanti tolong diserahkan kepada saya, Bu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini udah semua, Bu ya. Ya. Nah, ini penyebab yang langsung, Bu ya. Penyebab langsung ini ada 3. Ini ditempel di mana, Ibu? Ditempel di batang utama, Bu ya. Ya, kita tempel di sini, Bu. Nah, terus di sini. Nah, terus yang pertama juga di sini. Ini yang penyebab langsung, Bu ya. Nah, ini yang 2 ini bisa ditempel di ranting, bisa ditempel di daun. Nah, baik, saya jelaskan di sini, Bu Ibu. Penjelasan saya mungkin saya sekedar nggak terlalu luas karena di modul itu sudah ada semuanya, Ibu Ibu. Jadi penyebab tidak langsung itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah kurangnya stimulasi dan rangsangan. Sama anak kita, atau di sini saya gambarkan pohon, itu perlu stimulasi, perlu perawatan. Nah, perawatan itu harus mulai dari makanan, rangsangan, gizi, kebutuhan kehidupan sehari-hari itu harus cukup. Nah, yang kedua, perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Jadi di sini menyangkut proses kehamilan, kebersihan diri dari ibu hamil dan lingkungan. Nah, ibu hamil harus bersih. Bersih diri itu maksudnya dia sehari mandi berapa kali, perawatannya bagaimana, makannya bagaimana. Itu demi menjaga proses kelahiran dari bayi tersebut nanti. Jadi bayi lahir dia kalau stimulasinya dan kebersihan diri ibu hamilnya bagus, proses kelahirannya akan bagus. Nah, dan lingkungannya harus bersih, Bu Ibu. Jadi lingkungan harus bersih, terus sanitasi airnya harus ada dan harus bersih juga, tempat BAB-nya. Nah, itu semua harus terjaga. Terus yang ketiga ini adalah penyebab secara langsung, yaitu yang pertama penyakit berulang. Ini penyakit berulang artinya jika ibu hamil sampai proses kelahiran, stimulasi atau rangsangan, perilaku kebersihan dan lingkungan ini kurang, itu adalah akan menimbulkan dampak stunting. Mengakibatkan seperti ini. Pertama, ini penyakit berulang. Sesudah lahir 1000 hari pertama, kalau memang stimulasinya dan perilaku kebersihan diri dan lingkungannya bersih, dia akan sehat anaknya. Kalau tidak, dia akan terkena penyakit yang berulang-ulang. Sedikit-sedikit sakit, sedikit sakit, sedikit sakit. Nah, kalau sudah sakit, otomatis secara tidak langsung dia nafsu makan kurang,
apalagi yang dimakan kurang gizi, imunisasinya tidak. Jadi yang pertama penyakit berulang, yang kedua tidak imunisasi. Tidak imunisasi ini bisa jadi perilaku kebersihan diri dari ibunya tidak pernah mendatangi pelayanan posyandu, pelayanan kesehatan. Nah, terus tidak mau mencari informasi bagaimana pentingnya stimulasi. Nah, terus kalau sudah si ibunya tidak pernah datang ke posyandu, tidak mau mencari informasi tentang pentingnya stunting dan pola hidup bersih, dia akan tidak tahu ini bagaimana cakupan gizi untuk balita dan ibu hamil, bagaimana bahan makanan yang dimasak harus bagaimana, terus saya ulangi, terus bapaknya itu bagaimana. Jadi seandainya ibu-ibu hamil terus mempunyai balita, itu suami harus ikut serta dalam menunjang yang perilaku kebersihan diri dan lingkungan, stimulasi dan rangsangan, supaya tidak menimbulkan ini. Untuk suami atau bapak itu tidak berlaku cuma satu orang, jadi bisa keluarga terdekat, bisa anak pertama, bisa mertua, bisa mbahnya. Nah, itu jadi satu keluarga itu harus bisa melaksanakan ini, supaya nanti anak yang dilahirkan tidak gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Nah, itulah stunting, ibu-ibu. Ada yang udah ngerti stunting? Stunting itu garis besarnya Bu ya, dia 3G, gagal kembang, gagal tumbuh, gagal metabolisme. Nah, kan penyebabnya ini. Terus dampak dari stunting itu ada dua. Dampak jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu penderita berisiko tinggi untuk terkena penyakit degeneratif seperti kencing manis, jantung, kanker. Karena pada waktu kecil perkembangannya organ tubuhnya kurang maksimal dikarenakan ini tadi. Dampaknya dari ini jangka panjang, ya secara tidak langsung. Untuk jangka pendeknya itu berakibat pada kemampuan kognitif dan motorik. Pada kemampuan ini berakibat anak menjadi lesu dan tidak mampu mengikuti pelajaran. Usia 6 tahun kalau udah anak PAUD, dia akan cenderung malas bergerak, malas berkomunikasi dengan teman-temannya. Itu berlaku juga pada anak seumuran. Maksudnya dalam sekawanan itu ada 4 orang. Nah, di situ kelihatan anak yang pertumbuhannya stunting atau tidak akan kelihatan ibu-ibu di situ. Jadi dampaknya itu secara jangka panjang dan jangka pendek. Nah, saya rasa untuk materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan Bu Ibu? Oh ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu Ida itu ya banyak Bu, pertanyaan seperti itu rata-rata sama. Ya kalau masalah pola hidup sehat, lingkungan, ya seperti saya bilang tadi, seperti sanitasi air harus ada. Itu nanti permasalahan di sini ya rata-rata masalah biaya ibu. Nanti ibu bisa konsultasi sama perangkat desa yang terbawah seperti RT RW Kadun, dan saya juga bisa nanti membantu untuk menyampaikan ke pemerintahan desa ibu. Pokoknya semua permasalahan dampak stunting dan penyebabnya ini supaya tidak terjadi di daerah kita ini, kita saling bersinergi Bu, saling berkomunikasi, saling belajar. Itu nanti mudah-mudahan kalau kita bergotong royong untuk menyelesaikan masalah akan mendapatkan solusi yang terbaik. Saya rasa itu untuk pertemuan berikutnya nanti kita jadwalkan lagi
Yang memang kalau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan pertemuan berikutnya Bu ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah mau mendengar, menghadiri pertemuan kita ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.